Hari ini kita mau bongkar seni dari jualan online yang laris. Ini, suka banyak orang bilang jualan itu gampang, jualan itu susah, jualan itu begini, jualan itu begitu. Dan sebenarnya begini, kalau lo perhatiin dari semua pernyataan itu, kita bisa rangkum kalau jualan online itu sebenarnya kayak seni, bener nggak? Ada seninya. Kalau yang namanya seni kan bisa dibilang kayak nggak ada rumus pasti. Tapi kalau lo ngerti, udah mulai ngerti feel-nya gitu ya, sebenarnya bisa dibilang hampir kapanpun lo bisa selalu menjual. Nah, seninya kayak gimana? Sebelum kita bahas, buat lo yang baru nonton, jangan lupa buat lo klik subscribe dan aktifin tombol lonceng notifikasinya ya. Kenapa gue bilang jualan itu ada seninya? Contoh gini, kalian pernah nggak sih ngedenger kayak ada misalnya nih perusahaan besar, investasi sampai banyak banget gitu loh, gede banget, buat nyiptain produk yang logikanya kalau perusahaan yang bikinnya besar, modalnya gede, investasinya gede, tim yang bikin produknya bagus, laku dong. Tapi ternyata flop, hancur. Jadi kayak bener-bener buang duit jutaan US dollar ke toilet gitu ya. Dan ini sebenarnya studi kasusnya gue gak usah bahas, kayak lu bisa cari deh, itu banyak banget di seluruh dunia. Di Indonesia juga banyak. Nah, sedangkan ada juga nih, ibaratnya nih, orang nggak tahu siapa, bukan someone lah, bukan seseorang nggak tahu siapa gitu kan, modalnya kecil, barangnya juga kayaknya seadanya, tapi ternyata gitu ya, dari situ itu bisa tumbuh, barangnya laku, terus dikenal di mana-mana dan senasional, nationwide, bahkan mungkin internasional. Apa yang bedain? Kan logikanya nggak mungkin, kalau kita ngomong logika, si kecil yang nggak punya apa-apa ini bisa menang lawan yang gede. Tapi ternyata faktanya di dunia ini banyak banget kejadian kayak gitu. Terus komponen-komponen apa nih yang ngebedain, komponen-komponen apa nih yang bikin hal itu kayak gimana? Nah, makanya gue bilang ini seni ya. Nah, kalau gue lihat beberapa hal kenapa itu bisa kejadian gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa konsep. Yang pertama nih, biasanya mereka yang jualan online yang laris itu punya satu hal yang gagal nggak punya. Gitu. Jadi nih, kalau lu mau ngecek kenapa ya jualan gue segini aja gitu kan, atau kenapa, kalian mungkin sadar gak sih kenapa, atau gini, kalian punya produk banyak, kenapa yang satu laku banget sedangkan yang lain gak laku. Terus kita mau mencoba gitu kan, mereplika, pengennya kan udah punya satu laku, gue pengen semua laku dong. Susah banget, itu nggak bisa-bisa gitu loh, kayak sesuatu yang impossible gitu. Terus tapi kalau nanti yang laku ini jadi udah gak laku kan bete ya, bener gak? Contoh gini deh, lu bayangin kayak jualan masker medis 2020 2021, waduh duitnya banyak banget. Sekarang enggak. Terus udah gitu bisa berhenti nggak? Kagak, udah ditinggalin gitu kan. Kalau produk utama lu cuma masker, wah udah kembali lagi seperti yang dulu. Bener nggak? Nah, jadi apa yang bikin itu bisa satu produk itu bisa rame? Apa yang bikin itu produk nggak rame? Nah, kalau misalnya kita lihat sebenarnya yang bikin satu produk itu bisa rame adalah satu, produk yang rame itu artinya produk tersebut bisa dibilang keywordnya adalah market fit. Market fit itu apa? Sesuai kebutuhan pasar. Jadi kayak pasar mau apa, banyak orang punya masalah apa, dan kalian bisa menyelesaikan masalah tersebut. Gitu ya. Atau bahkan mungkin di pasar itu adalah satu-satunya, atau kalaupun bukan satu-satunya ada yang lainnya, yang paling orang tahu itu paling bagus buat itu. Dan orang tuh mau mempromosikan buat itu. Nah, kenapa ini bisa market fit gitu ya? Atau kenapa cuma ini doang yang orang tahu gitu ya? Nah, ini penyebabnya kita bahas. Satu, kalau market fit artinya gini, yang bikin produk itu, ini bisa kejadian dua macam nih. Satu, entah dia sengaja, entah dia nggak sengaja. Contoh, jujur ya, gue dulu pernah jualan produk yang awal gue belajar gue jualan online, salah satu produk suplemen. Suplemen itu dulu bisa dibilang pernah jadi produk-produk terlaris, gitu ya. Dan jujur, waktu awal gue termasuk orang yang bikin itu produk rame. Tapi kalau ditanya, lu rahasianya apa? Kagak ngerti. Jujur dulu gue beruntung. Cuman beruntung. Jadi kalau ditanya, suruh ulangi lagi kayak sekarang dengan produk yang sama, nyerah, kagak bisa, udah lewat masanya, gitu kan. Produk dari perusahaan yang sama, kagak bisa, kagak ada lagi yang bisa kayak gitu, gitu. Kebayang nggak maksudnya? Nangkap nggak poinnya? Nangkap ya poinnya. Jadi bisa beruntung, gue dulu pernah ngalamin, dan mungkin di antara kalian ada yang pernah ngalamin juga, atau disengaja. Nah, kalau disengaja, ini yang jago berarti kan, gitu ya. Nah, kalau yang jago, gimana caranya nih? Nah, kalau yang jago, yang gue pernah nemuin ya, selama gue di MEA, kita bikin agency, kita terbuka buat promosi produk orang dari 2020 sampai terakhir 2025, kita udah cukup banyak menemukan studi kasus
produk-produk dari banyak seller, mau dari, dan mayoritas seller kita UMKM lokal. Jadi kalau gue cerita yang nggak kecil, yang modalnya nggak ada, nah tuh banyak banget ya bikin kayak gitu from zero to hero gitu loh. Ada beberapa produk yang sampai gue bikin di buku gue itu adalah 0 sampai 1 juta dolar dalam 6 bulan. Itu satu produk kue kering yang 15 miliar dalam 6 bulan penjualannya. Kenapa kayak gitu? Ya karena kalau waktu itu memang ada mau untuk itu tuh lo harus riset gitu loh. Jadi pasarnya siapa, pasarnya ini butuhnya apa, momennya kapan. Jadi nggak bisa contoh gini. Oke, ini gue ada produk bikin jadi 10 miliar. Nggak bisa gitu. Lu lihat dulu nih. Ini produk. Nah, ada beberapa hal nih kalau yang kita ngomong secara ini ya. Produk ini menyelesaikan masalah apa enggak? Ini satu nih seningnya nih. Masalahnya siapa? Oke, menyelesaikan masalah. Masalahnya masalah punya siapa? Ngerti nggak? Nomor 2 nih. Siapa nih masa yang pembelinya? Gitu ya. Pembeli ini, buat si pembeli ini, masalah yang diselesaikan sama produk itu gede banget apa kecil? Kenapa gue bilang kayak gitu? Ini ngaruh. Kalau masalahnya gede banget, artinya orang mau keluar duit lebih banyak. Kalau masalahnya kecil, artinya orang keluar duitnya nggak mau banyak-banyak amat. Kalian ngerti nggak poinnya? Nangkap ya poinnya ya? Nah, kenapa gue bilang seperti itu? Contoh gini, ini cerita dari study case gue ya. Study case di buku gue, 0 sampai 1 juta dolar. Produk yang kita bikin adalah kue kering. Nah, ada nggak masalahnya? Kagak ada, dia tidak menyelesaikan masalah. Tapi ketika jadi hampers, ada membantu untuk hampers. Masalahnya gede nggak? Enggak. Jujur nggak, masalah hampers tuh nggak gede. Gitu kan, bener nggak? Ya, kecuali gini, masalah hampers kalau mau gede, berarti kan orang yang mau keluar duit lebih banyak. Itu kan ada jumlahnya. Dan lo harus bisa ngitung juga gini, contoh nih, kita ngomong satu pasar Indonesia. Indonesia, pernah nggak? Memang sini kita nggak bisa ngitung, tapi kita bisa kira-kira. Pernah nggak sih lu ngitung berapa banyak orang yang bisa keluar 100.000 buat hampers atau 60.000 buat hampers? Banyak apa dikit? Banyak dong. 60 ribuan mah ABG semua juga bisa keluar, kirim-kiriman. Ya. Tapi kalau misalnya kalian jual yang harganya 1 juta, berapa banyak orang yang bisa keluar 1 juta buat sampai hampers ke satu orang? Sedikit. Nah, ini ngomongin masalahnya kan. Tapi kenapa ada orang yang mau keluar 1 juta? Karena gini, lu bayangin, misalnya gue perusahaan, gue punya klien gede, terus gue kirim hampersnya yang recehan 60.000. Begitu gue kirim 60.000, itu bikin muka gue malu, bukan bikin gue bagus. Nah, apa maksud gue? Nah, kenapa ini penting? Artinya gini, kalau harga gue makin murah, gue buat mengejar omset harus mendapatkan orang jauh lebih banyak. Kalau harga gue makin mahal, lebih dikit. Nah, tinggal lu hitung target lu berapa. Kira-kira di Indonesia orangnya sebanyak itu nggak? Nangkap nggak maksud gue? Contoh, gue mau bikin hampers, harganya 10 juta produk. 10 juta, ya 10 juta lo bayangin. Oke, berapa banyak di Indonesia yang bisa bayar 10 juta? Dikit banget, bener nggak? Apakah yang bisa bayar 10 juta pasti beli produk gue? Belum tentu, artinya pasar gue terlalu kecil. Nah, makanya pertama ketika riset ini kita lihat dulu nih, oke. Ini pasarnya ada apa enggak? Marketing kan gue bilang kan, produknya apa? Marketnya siapa? Siapanya ini masalahnya sebesar apa? Karena dengan masalah makin besar, dia mau keluar uang makin banyak, masalah makin kecil, dia keluar uang makin dikit. Nah, ini nentuin pricing point kalian. Pricing pointnya harus tepat. Ya, pricing pointnya nggak boleh kemahalan, nggak boleh kemurahan, tapi lu kira-kira mau masarnya kemana? Nah, terus gini, ini memang lu nggak bisa, lu mungkin kalau misalnya lu mau lebih riset lu bisa, tapi lu riset, maksud gue nggak mungkin gue bilang di ini, tapi riset lu harus tahu kurang lebih orangnya ada berapa. Contoh pasarnya ini, kalau misalnya kita ngomong yang untuk masalah yang klien gue ya, yang pernah kita kerjain, pasarnya ini dia bikin mau carinya entry level, jadi harganya 60-70 ribuan. Nah pasarnya ini yang bisa beli 60-70 ribuan banyak banget guys, bisa dibilang se-Indonesia menjadi pasar dia, bener nggak? Nah tapi apakah semua orang kirim hampers? Belum tentu. Jadi dari misalnya katakanlah 270 juta penduduk Indonesia, mungkin yang bakal kirim hampers mungkin cuma 100 juta. 100 juta yang bisa beli 60.000, mungkin masih katakanlah masih 80 juta. 80 juta orang ini. Nah, ini kan 80 juta orang nih. Nah, tinggal pertanyaannya, bakal beli semua sama dia nggak? Belum tentu. Paling yang dapat berapa? 1%. 1% pun kalian untuk menjangkau 1% dari 80 juta, artinya kalian harus punya mempersiapkan budget iklan seberapa banyak. Jadi ini harus ngitung nih semuanya nih. Nah, inilah metode riset yang gue bilang. Ya, jadi seninya adalah, oke, kita lihat produknya kayak gini, masuk apa enggak, cocok apa enggak, dan kebetulan karena kalau waktu yang di produk cerita ini dibilang ada momennya kapan? Orang beli hampers di 2 momen, Natal, Lebaran.
Dan kita ngebomnya di mana? Natal, Lebaran, momennya dapat semua. Jadi bisa dibilang secara checkpoint buat ramainya itu adalah, oke, produknya market fit ada, marketnya ada, targetnya kita bisa jangkau, mereka daya belinya cocok, momennya ada. Nah, ini kan berarti semua checklist terpenuhi. Bener nggak? Nah, berikutnya adalah, seninya adalah, kalau kayak gitu, bisa nggak dapetin perhatian orangnya? Iya kan? Gimana cara kita nge-reach perhatian orangnya? Nah, waktu yang gue hampers itu, yang dilakuin adalah kita nyari affiliate sebanyak mungkin, kita live 24 jam, kita ngiklan besar-besaran, dan terus kita ini juga kita menguasai keyword pencarian yang dijualnya. Dan hasilnya apa? Boom, 15 miliar di 1 bulan terakhir. Gitu ya. Nah, itu bisa kayak gitu. Kenapa? Karena seninya tadi, itu yang lu harus tahu. Seninya tadi nih yang didapetin. Seninya adalah lu benar-benar satu harus riset. Risetnya sekencang apa? Riset itu makin oke, itu lu makin menang. Nah, setelah riset, nah, apakah riset doang cukup? Kagak cukup. Riset itu lu cuma dapetin data, cuma ngomongin teori. Nah, udah riset, ngapain seni berikutnya? Seni berikutnya adalah praktek dong. Udah pasti dong. Bener nggak? Prakteknya kayak gimana? Nah, sekarang gini, kita udah tahu demografi user kita kayak gimana. Kalian udah tahu loh, mereka ada di mana. Nah, misalnya mereka di mana tuh, di mana nih? Oh, platform apa? Apakah di Instagram? Apakah di TikTok? Apakah di YouTube? Apakah di Facebook? Karena kita ketika ngomongin tempat itu beda juga. Oke, kita udah tahu nih tempatnya di mana. Nah, sekarang gimana cara kita nge-reach mereka? Oh, kita nge-reach pakai konten. Gitu ya. Kontennya harus konten siapa aja nih? Nah, cukup nggak cuma 1-2 orang? Atau cukup atau perlu diviralin dengan banyak orang? Siapa aja nih messenger kita gitu loh? Siapa aja nih orang-orang yang bakal mempromosikan produk kita? Mereka terpercaya nggak? Jangan sampai gini, ketika kita milih ada satu orang yang misalnya kita kerja sama, orang ini dia tuh malah bikin image kita jadi jelek. Nah, itu bakal bikin bisnis kalian flop. Contoh gini, masih ingat nggak? Baru banget ini kejadian, gue nggak tahu ketika kalian nonton baru atau enggak. Di Indonesia kemarin ada fenomena, ada film bisnis proposal, yang dimana dia remake dari film Korea, tapi salah satu pemeran utamanya ngehina fans drakor Korea, dan hasilnya gagal total. Kenapa gagal total? Ya cuma gara-gara salah satu messenger, ibaratnya dia kan aktornya messengernya dong, orang yang ngajak orang buat nonton dong. Salah satu messenger itu bukan bikin produk kalian itu jadinya hype, tapi salah satu messenger justru malah bikin, gue sebel nih sama orang ini, gue gini nih, gue itu nih, gue gini nih. Itu bakal bikin down. Nah, makanya kita masuk ke seni yang ketiga. Jadi ketika lo tadi udah riset, lo mulai praktek, udah siapin nih, oke, tempatnya di mana, gue kerja sama siapa. Yang berikutnya adalah message-nya apa. Lo mau ngomongnya apa, promosinya mau seperti apa nih. Lo mau bilang produk lo ini apa. Gitu kan. Sebenarnya kan gini, message paling bagus ya semua selalu kepikiran adalah kita tinggal bilang produk gua nomor 1 sedunia. Oke, orang nggak percaya guys. Itu lakunya tahun 1950. Sekarang 2025 udah 75 tahun. Lu nggak bisa ngomong cuman produk ini nomor 1 di dunia. Lu nggak bisa gitu. Lu harus bisa bikin kelebihan produk lu nih apa, masalah harus spesifik mungkin, seenak mungkin, harus serelate mungkin dengan orang. Ketika itu masalahnya bisa relate, ceritanya bisa relate, message-nya bisa relate, orang bisa terima, yang ngomongnya tuh disukai sama audiensnya, tempatnya cocok, ya udah. Terakhir itu cuma butuh iklan doang, segede mungkin. Ketika udah iklan itu lu kasih gede, artinya message-nya di mana-mana muncul, produk lu, orang pasti bakal ngantri buat beli produk lu, gitu. Nah, tapi ketika dari poin-poin gua tadi ini, gue nggak bilang ini harus 100% plek kayak gini, enggak. Tapi gue bilang juga ini seni. Tapi kalau gue perhatiin, yang rame itu seperti itu, yang gagal ya ternyata ada pola-polanya juga kan. Bener nggak? Jadi kalau misalnya kita rangkum ya sebenarnya simple. Riset marketnya ada apa enggak, jangan sampai karena gini. Lu kalau salah di riset, lu begitu belakangnya bagus juga berantakan. Karena kenapa? Kalau produk lu nggak market fit, contoh gini, lu udah ngeriset, oke, masalahnya oke, ininya oke, tapi ternyata produknya nggak deliver. Orang mau beli sih sekali, tapi orang nggak mau beli yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Gitu loh. Contoh gini, makanya jujur ya, waktu gue bikinnya, waktu misalnya kan kita ngerjain jasa digital marketingnya, kita bantu ngelolain toko orang, kita bantu ngelolain promosinya, kita ngelolain kontennya, iklannya, semuanya, gitu kan, live streamingnya,
Gitu. Satu hal yang benar-benar gue perhatiin banget adalah tingkat retensi. Nah ini juga mungkin jadi patokan buat lo. Retensi itu apa sih? Setelah orang pakai produk lo, berapa persen yang hilang dan berapa persen yang balik lagi? Karena gini, gue percaya kalau retensi lo jelek 0%, artinya lo harus cari pelanggan baru terus. Dan pelanggan baru terus bakal bikin bisnis lo mati. Kenapa gue bilang mati sekarang gini? Lo bayangin aja, orang harus cari baru. Nah, kan lama-lama orang habis. Terus udah gitu orang juga bakal nanya kayak yang lama. Lu pernah pakai? Pernah. Terus gimana? Jelek. Orang yang baru juga jadinya skeptis dan nggak mau pakai. Nah, tapi ketika lu tahu yang paling penting dalam bisnis lu itu apa, gitu ya, retensi lu bisa bikin tinggi, gitu ya. Nah, itu bisa bikin begitu pakai lagi. Kita nggak harus selalu terus-terusan cari baru, gitu. Contoh kayak sekarang nih, di nih kita tracking. Setahun kemarin retensi kita kurang lebih 60%. Ya, buat kita itu cukup oke. Artinya dari 10, 6 orang pasti bakal balik lagi. Ada 4 yang nggak cocok, atau 4 yang mungkin sebenarnya bukan nggak cocok juga sih. KPI mereka udah nyampe dan mereka nggak butuh dilanjutin, ya it's okay gitu loh. Kan itu hak mereka juga. Gue nggak mungkin dapat 100%, itu nggak mungkin. Tapi 60% buat gue udah angka yang oke gitu loh. Buat gue udah angka yang, oh ya udah, berarti kita udah cukup nih. Tapi gue pengen meningkatkan lagi gitu loh. Artinya kan gue cari tahu nih kayak dari konsumen kita, dari klien kita, masalahnya apa sih, lu kurangnya apa sih, gitu. Kalau kita ada yang miss, pasti kita bakal coba perbaiki sebisa mungkin, gitu kan. Gimana caranya supaya orang kita tuh hasil kita sesuai dengan ekspektasi si kliennya gitu loh. Itu yang gue lakuin selalu gitu ya. Nah, sama juga nih, makanya contoh riset lu gagal, ketika riset lu gagal, lu nggak nemu nih retensinya, ini juga repot. Riset lu berhasil, terus lu udah tahu, tapi gini, riset lu bikin produk yang bagus, tapi di tempat yang salah, tetap juga nggak laku. Beneran, produk bagus tempatnya salah nggak laku. Produk bagus tempatnya bener, tapi lu salah milih orang, jadilah film. Bener kan? Iya kan, jadilah film gitu kan, itu kayak gitu kan. Produk bagus, ini bagus, tempat bagus, orang bagus, salah milih pesan. Ya, biasa aja gitu kan. Produk bagus, tempat oke, orangnya oke, pesannya oke, tapi nggak ada trafficnya. Ya sama juga. Udah gini harus ada traffic gitu loh. Trafficnya gede, kita busin di mana-mana. Nah, ini satu kesatuan inilah gue bilang seni. Gitu ya. Kadang kita bisa dapetin ini secara tidak sengaja, ketidakberuntungan. Gue pernah ngalamin, ketidakberuntungan, beruntung banget justru. Beneran, gue pernah ngalamin ibaratnya, wah jackpot nih, gue modal kecil, wah jadi sultan gue dari kayak gitu kan. Ya tapi kadang keberuntungan gak bisa didapetin terus, bener gak? Memang lu perlu ciptakan, gitu ya. Nah jadi itu dia nih, beberapa seni tentang gimana cara jualan online yang laris. Nah gue pengen tahu pendapat kalian, lu tulis di komen, jangan lupa buat like dan kirim ke teman-teman yang lain.